Orang mulai menyadari ada penyesalan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas general reading. Ada penyesalan yang mulai dia rasakan setelah menyakiti kamu. Dan kali ini kita akan lihat seperti apa yang terjadi. Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan penyesalan yang akan dia rasakan setelah berbuat zolim dan juga berbuat jahat kepada kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai dengan akhir menggunakan kartu oracle yang ada di depan teman-teman sekalian. Nah, seperti apa yang dia rasakan? Posisinya adalah memang untuk orang yang pernah memiliki koneksi yang kurang baik dengan kamu. Saat ini memang dia merasakan ada beberapa keadaan yang tidak terlalu nyaman. Artinya apa? Dengan situasi yang muncul, dia pun juga merasakan adanya beberapa situasi yang gak terlalu nyaman gitu loh. Dia betul-betul merasakan ada beberapa pressure, dia juga merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi yang terus-terusan dia rasakan. Sehingga apa? Ketika dia terus merasakan beberapa pressure, terus merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang terjadi, tentu ini juga akan mengakibatkan hal-hal yang tidak begitu bagus gitu loh, merasakan hal-hal yang tidak begitu baik. Karena apa? Karena dia pun juga sepertinya seakan-akan ngerasa bersalah terus dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Sehingga apa? Ketika dia terus merasa bersalah terus, maka dia akan selalu dihantui dengan kesalahan dan juga dihantui dengan masa lalunya. Sehingga ketika dia dalam situasi yang tertekan seperti itu, terus dihantui dengan kesalahan masa lalunya dan sebagainya, tentu ini juga akan mengakibatkan dia dalam kondisi yang tidak bisa berkembang. Nah, ketika dia berada dalam kondisi yang tidak bisa berkembang, tentu saja ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan juga. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa berkembang? Ya, karena dia dalam kondisi yang memang ada perjalanan yang terhambat. Dan perjalanan yang terhambat ini merupakan tabur tuai dari apa yang dia lakukan. Dia menghambat jalan kamu, dia menghambat lajur kamu, maka dia pun juga akan merasakan hambatan-hambatan yang ada. Dia akan merasakan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi. Hambatan inilah, hambatan itulah, dan juga beberapa hambatan-hambatan yang lainnya. Sehingga dengan situasi yang terjadi, dengan situasi yang muncul, tentu ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi pada kondisi saat ini. Kenapa? Karena dia merasa tidak nyaman ini karena kesalahan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, ketika dia dalam situasi yang seperti itu, seharusnya dia itu bisa untuk lebih menyadari bahwa dia itu sudah berbuat zolim ke kamu, sudah berbuat jahat ke kamu. Jadi ya memang juga seharusnya dia dalam keadaan yang wajib untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang ada dan wajib mengevaluasi beberapa kesalahan yang dia rasakan. Karena apa? Dia pun juga saat ini sedang merasakan beberapa tekanan. Dia sedang merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi, masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga ketika dia dalam posisi permasalahan seperti itu, maka jujur dia pun juga sampai dengan saat ini sangat merasakan kekhawatiran, sangat merasakan adanya beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dia takut untuk bergerak maju, dia takut gagal, dia takut salah. Sehingga ketika dia terus-terusan diselimuti dengan kekhawatiran, selalu diselimuti dengan beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi, maka ya tentu saja ini juga akan menjadi sesuatu yang akan mengganggu keadaan-keadaan yang dia rasakan. Sehingga dengan dia dalam kondisi yang seperti itu, tentu ini juga akan sangat berpengaruh pada keadaan-keadaan yang akan terjadi untuk kedepannya nanti. Tapi di sini bersyukurnya adalah posisi kamu itu tidak terkena dampak dari apa yang dia rasakan. Sehingga apa? Dia pun juga sebenarnya saat ini sudah timbul penyesalan. Sudah mulai timbul beberapa penyesalan-penyesalan yang terjadi. Penyesalan inilah, penyesalan itulah, dan juga beberapa penyesalan-penyesalan yang terjadi. Kenapa? Karena posisi yang muncul adalah dia pun saatnya juga mencoba untuk memperbaiki relasi dengan kamu, mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi ya memang posisinya dia juga dalam kondisi yang masih takut gitu loh. Dia itu takut tidak diterima baik dengan kamu. Padahal kamu juga biasa-biasa aja gitu loh. Kamu pun juga
Terkadang dalam kondisi yang memang sejahat apapun orang sama kamu, kamu memang tidak mungkin bisa lupa begitu saja. Karena ya memang melupakan kesalahan orang yang menzolimi kamu, kesalahan orang yang sudah berbuat jahat, berbuat nakal kepada diri kamu, itu juga memang selalu kamu ingat. Tapi kalau untuk dendam, untuk ya menyimpan kesumat, itu kamu nggak seperti itu. Kamu memang bisa memaafkan, tapi untuk melupakan kesalahan orang lain itu memang akan sangat sulit sekali. Sehingga apa? Posisi yang muncul, posisi yang terjadi ya saat ini ya sudahlah, biarkan saja dengan kondisi-kondisi yang ada. Kamu tidak perlu berbuat banyak. Saat ini yang harus kamu lakukan adalah tetap terfokus dengan hal-hal yang baik dan juga tetap terfokus dengan beberapa hal yang positif yang ada pada diri kamu ke depannya. Karena dengan kamu bisa untuk lebih terfokus pada diri kamu ke depannya, tentu ini juga akan memberikan satu impact yang baik dan juga akan memberikan satu impact yang positif yang ada pada diri kamu untuk posisi beberapa waktu ke depan. Dan biarkan saja orang ini tumbuh dalam penyesalan. Karena apa? Dia pun juga posisi saat ini, setiap hari dia pun juga merasakan adanya beberapa penyesalan-penyesalan yang terjadi. Kenapa dulu berbuat jahat ke kamu? Kenapa dulu berbuat zolim ke kamu? Kenapa dulu meremehkan kamu dan sebagainya? Nah, sekarang dia pun juga dalam kondisi yang sedang mencari celah, sedang berusaha untuk mencari waktu untuk apa? Untuk memperbaiki relasi dan juga memperbaiki koneksi yang ada antara kamu dan juga si dia ini. Dia akan berusaha mencari celah, ya bagaimana caranya untuk memperbaiki situasi dan juga memperbaiki kondisi yang ada di dalam dirinya saat ini. Karena dia pun juga ketika berkonflik dengan kamu, dia pun juga merasakan ada ketidaknyamanan gitu loh. Dia sangat merasakan ada sesuatu yang memang tidak begitu nyaman. Nah, ketika dia merasakan sesuatu yang tidak begitu nyaman, ya bisa kamu bayangkan akan seperti apa. Kehidupannya berantakan, ekonominya akan menuju kepada kesulitan, dan bahkan juga dia akan sakit-sakitan secara pikiran dan juga secara perasaan. Kenapa? Dia akan terus berpikir secara keras bagaimana caranya untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan keadaan-keadaan yang terjadi. Tapi ya sudahlah, itu bukan urusan kamu. Sekarang memang dia sudah mulai tumbuh penyesalan untuk ya mungkin ya dia dalam waktu dekat ini akan meminta maaf dengan kamu. Dia juga akan memperbaiki relasi dengan kamu, tapi kamu juga tetap harus menjaga jarak, jangan sampai terlalu mudah percaya. Karena ketika kamu terlalu mudah percaya, ini pun juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara, akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus untuk posisi ke depannya. Jadi emang saya rasa kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.